Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat sahabat-sahabat tercinta dimanapun berada, khususnya buat sahabat-sahabat pecinta fosil Gallikelor. Kali ini saya mereview dua jenis fosil Gallikelor yang saya koleksi. Yang pertama ini adalah fosil Gallikelor suro. Terus yang sudah saya belah-belah di sini dan saya rendam di dalam toples. Ini penuh teman-teman ya. Ini kemarin saya masukkan satu bongkahan fosil Gallikelor yang berukuran paling besar sendiri di antara belahan fosil Gallikelor Jumat Kliwon lainnya. Tapi kali ini saya masuki fosil Gallikelor bongkahannya. Ini penuh, saya press sampai ini. Ini juga saya penuhin fosil Gallikelor Jumat Kliwon. Jadi yang fosil Gallikelor Jumat Kliwon ini terdiri dari dua toples besar, terus ini yang di dalam botol plastik kecil, ini yang sudah jadi mata cincin ada dua, terus yang ini yang masih bongkahan kecil-kecil juga ada dua, ukuran sedang dan ukuran kecil. Terus ini fosil Gallikelor yang sudah mengkristal, ini cuma satu. Ada juga beberapa fosil Gallikelor Jumat Kliwon yang tidak saya masukkan ke dalam toples dikarenakan toplesnya untuk merendam ini sudah tidak muat. Tidak muat sehingga tidak saya masukkan, termasuk ini juga. Ini karena sudah penuh, apalagi di sini juga tidak muat karena ini kepanjangan, jadi ya tidak saya masukkan. Sebenarnya saya ingin merendamnya semuanya agar bagian fosilnya atau bagian seratnya juga lebih bagus jika kita lakukan perendaman, sehingga saya rendam sampai sekarang. Dan kalau yang sering saya buat tes-tesan ini dan sudah pernah saya tunjukkan di video untuk pengetesannya, ini sudah saya rendam sekitar 3 mingguan ya, 3 mingguan lebih, belum sampai 1 bulan. Kalau ini baru malam ini saya lakukan perendaman lagi, meskipun beberapa hari yang lalu, sekitar 5 hari yang lalu, sudah saya lakukan perendaman selama seminggu. Lalu saya keluarkan beberapa hari dan saya rendam lagi. Karena menurut saya masih perlu direndam lagi, dikarenakan untuk melakukan perendaman tujuannya itu agar mendapatkan hasil yang lebih bagus lagi, terutama bagian seratnya agar tampak lebih memadat lagi. Syukur kalau bisa berubah sampai mengkristal. Tapi untuk menunggu sampai menjadi fosil Gallikelor yang mengkristal itu membutuhkan jangka waktu yang lumayan lama teman-teman ya. Bisa sampai 10 bulan, 1 tahun, 2 tahun, bahkan lebih. Namun setidaknya kita sudah mendapatkan hasil perendaman, setidaknya fosil Gallikelor tersebut sudah menjadi fosil Gallikelor yang semakin bagus, semakin indah dipandang tampilannya. Karena manfaat merendam fosil Gallikelor itu selain mengeluarkan kotoran yang terselip di dalam pori-pori yang tidak kasat mata, tentunya hanya terlihat jika dilihat dengan kaca pembesar. Selain itu juga mengeluarkan kapur di dalam fosil Gallikelor, sehingga fosil Gallikelor tampak lebih indah, tampak lebih padat, dan tampak lebih mengkilat atau berkilau, setidaknya begitu. Dan untuk fosil Gallikelor yang bertuah memang tidak diutamakan kekristalannya, meskipun tingkat kekristalannya juga cukup mendukung dengan energinya, atau sangat mendukung juga dari segi energinya. Tapi itu bukan faktor utama teman-teman. Faktor utama pada fosil Gallikelor yang mempunyai himpunan energi secara alami yang cukup kuat, itu kita bisa melihat dari bagian seratnya yang padat, seperti yang pernah saya ulas beberapa bulan yang lalu. Selain mempunyai serat yang padat, warnanya pun kalau hitam juga hitam legam atau hitam tua. Selain itu tidak ada banyak bagian yang keropos-keropos juga. Intinya fosil Gallikelornya itu bisa dibilang berbobot atau bonafit dari segi materialnya. Bisa disaksikan sendiri. Ini yang fosil Gallikelor suro. Ya, fosil Gallikelor suro ini tampilannya bagian sini.
ini cukup padat sekali. Meskipun di bagian lainnya masih kurang padat, setidaknya banyak bagian-bagian tertentu yang padat, terutama bagian ini. Ini bisa dibilang masuk kategori fosil Gallikelor yang mempunyai nilai lumayan bagus ya teman-teman ya. Karena di bagian fosil Gallikelor itu biasanya ada juga yang bagian-bagian yang kropos, ada juga yang bagian-bagian seratnya terlihat kurang rapat atau kurang padat. Itu termasuk tergolong fosil Gallikelor yang berkualitas biasa. Tapi menurut saya itu juga kembali ke selera kita masing-masing. Karena pada kenyataannya tidak sedikit juga penghobi benda-benda bertuah khususnya fosil Gallikelor itu mengutamakan seninya, mengutamakan nilai seni dari fosil Gallikelor tersebut, yaitu yang mengarah pada sebuah motif. Kalau tujuannya untuk sekedar seni atau keindahan, kita tidak perlu memperhitungkan kualitas pada fosil Gallikelor. Yang penting mempunyai motif yang cukup indah atau mempunyai nilai seni yang indah dipandang mata sudah cukup. Tapi kalau saya pribadi, terus terang, saya itu mengutamakan dua-duanya. Selain kita mengambil dari segi keindahannya, dikarenakan niatnya dipakai untuk perhiasan, entah itu perhiasan liontin atau cincin, gelang, dan lain sebagainya. Nah, seninya jadi terbawa. Terus selain itu, juga di sisi lain mempunyai manfaat yang terkandung di dalam fosil Gallikelor tersebut, yaitu tentunya yang mengarah pada sebuah himpunan energi secara alami. Karena selain kita memakai sebuah perhiasan, sebaiknya seyogyanya, setidaknya perhiasan itu juga bermanfaat saat kita pakai, tidak hanya nilai seninya saja. Dari sisi lain termasuk energi yang terkandung di dalamnya, yaitu energi yang tidak kasat mata, setidaknya bermanfaat, mungkin bisa dimanfaatkan sebagai sarana terapi atau media pengobatan dan lain sebagainya, yang mempunyai mitos-mitos yang sejak zaman dahulu sampai sekarang dipercaya sebagai sarana pagar gaib atau sebagai sarana proteksi dan lain sebagainya. Banyak sekali fosil Gallikelor manfaatnya teman-teman, dan tidak mungkin saya mengulasnya satu persatu di sini karena tidak sedikit juga sudah tercatat atau sudah tertulis dijelaskan lengkap di browsing di Google dan lain sebagainya. Sahabat-sahabat bisa membacanya sendiri. Mudah sekali untuk mendapatkan informasi tentang fosil Gallikelor. Yang susah itu mendapatkan fosil Gallikelornya yang benar-benar berkualitas. Begitu teman-teman ya. Sekali lagi, tidak sulit mendapatkan informasi tentang fosil Gallikelor. Karena di media-media sosial banyak sekali dijelaskan tentang manfaat atau khasiat fosil Gallikelor. Namun, tidak mudah untuk mendapatkan fosil Gallikelornya yang sesuai dengan kriteria yang dijelaskan, yang mempunyai banyak sekali manfaatnya jika kita manfaatkan. Selain sebagai perhiasan, juga sebagai benda bertuah yang dipercaya turun-temurun mempunyai tuah-tuah khusus termasuk proteksi. Ada yang mengatakan sebagai sarana pengasihan, ada juga yang mempercayai sebagai sarana penunjang kewibawaan, karisma, dan lain sebagainya. Untuk melihat dari sisi tersebut yang saya katakan barusan, dari segi-segi yang mengandung mitos, memang tidak semua orang mempercayainya dikarenakan sesuatu hal yang tidak kasat mata. Akan tetapi, jika kita melihat membuktikan dari sebuah energi yang mengarah pada sebuah proteksi, kita bisa langsung mengetesnya seperti biasa, minimal dengan senapan angin, entah itu dengan 3 kali kokang, 4 kali kokang, 5 kali kokang, dan seterusnya. Tapi setidaknya minimal 3 atau 4 kali kokang jarak 1 meter itu sudah bisa membuktikan jika sasaran gelas tersebut itu tidak pecah. Itu sudah cukup membuktikan bahwa ada energi alami yang terkandung pada fosil Gallikelor yang mengarah pada sebuah proteksi. Lalu untuk jenis fosil Gallikelor yang mengarah pada sebuah penunjang sarana kewibawaan memang tidak bisa kita melihat secara langsung atau tidak bisa dibuktikan terang-terangan dikarenakan hal semacam itu
energinya itu sangat halus dan pengaruhnya pun juga tidak terlalu ekstrim, tidak seperti pada saat pengetesan pada sebuah energi yang terkandung pada fosil Galley-Galore yang mengarah pada sebuah proteksi, begitu teman-teman ya. Dikarenakan untuk energi-energi yang sifatnya mengarah pada sebuah penunjang kewibawaan, pengasihan, untuk perdagangan dan lain sebagainya, itu tidak bisa langsung tampak mata, langsung kelihatan, dikarenakan itu arahnya ke alam bawah sadar atau arahnya ke sebuah rasa, entah itu antar rasa dari kita pemakainya dengan orang lain yang melihatnya, begitu. Karena efeknya itu biasanya memang tidak kita sadari atau di luar kesadaran kita. Terserah dipercaya atau tidak, yang jelas saya yakin Tuhan menciptakan sebuah benda apapun yang diciptakan oleh Tuhan di muka bumi ini tidak sekedar untuk memenuhi isi bumi saja. Intinya Tuhan menciptakan segala sesuatu itu tiada sia-sia. Ya, begitu teman-teman ya. Ya, baik, untuk perjumpaan kali ini di sini saya sekedar mereview, semoga ada kemanfaatannya khususnya buat sahabat-sahabat yang masih pemula. Dari saya pribadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.